Wes bersama bersama. Dabim, dabim. Saminar. Saminar. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, Pak Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrimum Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi yang kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14 lebih 10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol menggunakan kabel tis warna kuning, dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh nenek Elina, yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin.
Baik rekan luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu, salah satu terlapornya adalah Samuel DKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warga net di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwa pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur di Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi yang kami himpun, Samuel ini masih harus akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap ketahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan luhur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus ini, yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulur-dulur Tribun Jatim dan Baca Surya dan para tribuners dimanapun berada,
bahasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Wes bersama. Tabim. Saminar. Saminar. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, Pak Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Pak. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.